Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Sajianto, selaku Bapak Kepala Sekolah dari SD Negeri Krian. Sebelumnya, perkenalkan kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kulon Progo. Saya Nurul Atikoh, Saya Edi Sarmiati, dan saya Nurul Halimah. Pada kesempatan hari ini sebelumnya kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bisa kami wawancarai berkenaan dengan pengambilan keputusan dalam dilema pengambilan keputusan seperti itu Bapak. Dan mungkin untuk lebih mengefektifkan waktu saja, langsung saja kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau itu rujukan moral, Bapak? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada Ibu-Ibu CGP, Ibu Nunung Atikoh, Ibu Nurul dan Bu Eni. Perlu saya sampaikan untuk pengambilan keputusan ya, untuk identifikasinya itu biasanya saya awali dengan mencari definisinya dulu ya. Mendefinisikan, kalau sudah ketemu definisinya ya, intinya kalau mengambil keputusan yang dua keputusan yang kelihatan dua-duanya benar tapi ada semacam pertentangan, itu saya cari definisinya, kemudian kita cari nilai-nilai yang ada ya. Kemudian kalau sudah ketemu, maka nilai-nilai itu kita gunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Jadi nilai-nilai yang misalnya nilai toleransi, nilai kebersamaan, dan mungkin bisa beberapa nilai yang lain, sehingga nanti bisa mengambil keputusan dengan tepat. Baik, berarti mencari nilai dari masalahnya itu dulu, kemudian untuk nilai-nilainya itu untuk menentukan bagaimana nanti akan memutuskan masalahnya, gitu ya Pak ya? Iya, ya. Baik, ya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaan kedua Bu Eni. Terima kasih Bapak. Setelah kita tadi mengetahui bahwa pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada, lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SD Negeri Krian, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak, atau keduanya itu sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih Guru siapa ini ya. Untuk mengambil keputusan itu saya biasanya tidak melaksanakan sendiri ya. Jadi saya itu bekerja sama dengan di sekolah itu ada tim guru dan staf. Saya mengadakan kolaborasi ya. Tim itu saya ajak untuk diskusi, musyawarah, kemudian dari hasil musyawarah itu akan kita ambil semacam mufakatan atau kesepakatan, sehingga nanti hasilnya itu bisa memutuskan atau membuat keputusan yang tepat ya. Karena dalam mengambil keputusan itu kita laksanakan secara demokratis. Demikian ya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi jika ada dua nilai kebajikan dalam keputusan tersebut, maka yang diambil adalah keputusan untuk kebaikan bersama yang diambil melalui kegiatan musyawarah ya. Baik, terima kasih Bu Eni. Lalu setelah tadi Bapak sudah mengidentifikasi kasus-kasus, lalu bagaimana menjalankan keputusannya dengan ada dua yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Lalu biasanya Bapak Sajianto di SD Negeri Krian ini biasanya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk
kegiatan pengambilan keputusan untuk di SD Krian itu saya awali dengan mengumpulkan informasi. Ya. Informasi-informasi yang dibutuhkan itu saya kumpulkan, kemudian yang berikutnya, yang kedua dengan diidentifikasi. Ya. Informasi yang ada diidentifikasi, kemudian kembali lagi bekerja sama kolaborasi dengan tim, ya, tim guru dan staf, di mana nanti tim guru dan staf itu akan membahasnya, dan berdasarkan pengalaman mereka itu nanti akan ditemukan kesepakatan yang terbaik bagi penyelesaian masalah tersebut sehingga bisa dibuat keputusan yang tepat. Baik, ternyata langkah-langkah yang Bapak jalankan selama ini sudah sesuai bagus ya, sudah mengumpulkan informasi di sini. Juga tidak lupa selalu melibatkan kolaborasi dengan tim guru untuk mengambil keputusan. Jadi biar kesepakatan bersama agar keputusan yang diambil itu tidak merugikan pihak-pihak yang lain, seperti itu ya Pak ya. Baik. Oke, baik. Tadi sudah Bapak sampaikan juga bahwa pengambilan keputusan di sini lebih menekankan kepada musyawarah kepada warga sekolah gitu ya. Karena memang ini untuk kepentingan bersama. Nah, dari hal-hal yang sudah Bapak lakukan tadi, kira-kira apa yang Bapak anggap paling efektif di dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus itu, Pak? Ya, terima kasih. Jadi ada dua hal yang penting yang saya lakukan atau yang saya perhatikan. Pertama adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, kuncinya komunikasi dengan tim yang kita miliki tadi, sehingga dengan adanya komunikasi yang baik itu jalan keluar ataupun putusan itu bisa diambil dengan mudah. Ya. Kemudian yang kedua itu memperhatikan adanya sudut pandang yang berbeda. Jadi karena dari anggota tim itu kan nanti berdasarkan pengalaman masing-masing dan keahliannya itu tidak langsung sama pendapatnya, tapi dari beberapa pendapat itu kita saling menghargai, menemukan yang paling tepat. Yeah. Jadi dalam pengambilan keputusan itu ada dua langkah utama yang dilakukan. Tadi pertama itu komunikasinya, kemudian yang kedua adalah melihat masalah itu dari sudut pandang yang berbeda gitu ya Pak, supaya nanti saat pengambilan keputusan juga ada dua sudut pandang masalah yang memang bisa diperbandingkan untuk menentukan keputusan gitu ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya silakan Mbak Edi. Izin Bapak, setelah tadi saya mendengar jawaban Bapak mengenai hal-hal yang selama ini dianggap efektif oleh Bapak dalam pengambilan keputusan, ini pertanyaan yang menarik bagi saya Bapak. Selama ini mungkin ada tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika, di mana benar lawan benar, artinya ada dua nilai kebajikan yang sama-sama benar. Nah, ini tantangan bagi Bapak sendiri seperti apa di SD? Ya. Terima kasih. Jadi selama ini dalam mengambil keputusan itu sebenarnya ada beberapa semacam tekanan karena antara berbagai pihak itu tidak memiliki kesepahaman. Misalnya tekanan itu bisa datang dari orang tua, tekanan itu bisa datang dari komite sekolah, ataupun mungkin dari kebijakan pemerintah yang tidak sepaham atau tidak selaras dengan apa yang akan kita putuskan. Ya. Jadi cara mengatasinya ya kita tetap kembali ke tim lagi ya. Kita komunikasikan dengan tim, kemudian juga dengan komite dan juga orang tua murid. Saya kira dengan komunikasi itu kita mencoba untuk mengatasi. Terima kasih Bapak. Jadi memang dalam pengambilan keputusan itu pasti ada tantangan nih Bapak.
Ya. bisa dari orang tua, bisa ataupun bahkan ada yang dari perusahaan dan pemerintah sendiri. Terima kasih. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini di SDKIan, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan itu saya tidak membuat jadwal ya, karena yang masalah itu kan datangnya tidak bisa dijadwalkan ya. Jadi itu nanti kalau ada masalah, saya dan tim itu akan berusaha secepatnya untuk segera mengatasi. Jadi tidak membuat jadwal, tapi ketika masalah itu muncul, maka dengan segera kami akan menindaklanjuti. Ya. Dan mengapa tidak terjadwal? Karena masalah itu kan ada bermacam-macam waktu untuk menyelesaikannya ya. Masalah yang singkatannya sulit mungkin waktunya juga lebih lama, yang sederhana mungkin lebih cepat. Namun demikian tim kami biasanya segera mungkin untuk menyelesaikannya. Demikian Mbak. Oke. Ya Pak, jadi ini terkait dengan tadi untuk menyelesaikan masalah itu tergantung dari masalah yang mungkin kasus yang sulit atau mudah, dan ini juga Bapak selalu melibatkan tim untuk segera mengatasi masalahnya ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih. Ya. Berarti kalau tadi mungkin Bapak juga sudah berulang gitu ya menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan ini selalu bersama tim atau bersama rekan-rekan di sekolah gitu, untuk bermusyawarah bersama. Nah di sini mungkin tidak lagi saya tanyakan adakah seseorang yang membantu, tapi mungkin ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak untuk bisa mengambil keputusan itu. Jadi mungkin ada dilema etika atau kasus-kasus dilema etika yang mungkin kalau siapa yang membantu itu jelas tadi sudah dikatakan itu tim yang membantu. Nah ini faktor, kira-kira ada faktor-faktor apa yang mungkin selama ini bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan itu, Pak? Ya, faktor-faktor yang mempermudah itu ya kembali lagi masih adanya tim. Kemudian yang kedua itu kita memanfaatkan adanya guru-guru yang mempunyai pengalaman-pengalaman. Kita anggap di sekolah itu ada beberapa guru yang kita pandang mempunyai pengalaman, dan dari pengalaman dari guru tersebut kita bisa mengadopsi ya, sehingga apa yang kita putuskan, apa yang akan kita selesaikan itu mungkin ada kemiripan dengan pengalaman guru tersebut dan bisa kita terapkan di sekolah. Oh iya, baik, terima kasih Bapak. Mungkin ini memang mungkin memang seharusnya gitu ya, seharusnya seperti ini. Selain bekerja sama dengan tim, kita juga bisa untuk memutuskan itu kita mungkin melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang memang sudah pernah dialami, sehingga kita bisa meniru atau bercermin dari sana untuk pengambilan keputusan ini. Oke, baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin Bu Eni, Ini pertanyaan terakhir dari kami Bapak. Dari semua yang sudah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Ini perlu kami tanyakan agar kami juga dapat menjadikannya pembelajaran untuk kami di masa yang akan datang. Ya, terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa dari apa yang kita bicarakan saat ini atau hari ini, ya itu perlu saya garis bawahi bahwa di sini pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai positif ya yang akan kita gunakan sebagai landasan dalam mengambil keputusan. Jadi kalau ada dua hal yang benar dan seperti bertentangan, itu kita selalu berpegang pada nilai-nilai, baik itu nilai-nilai toleransi, nilai kebersamaan, nilai cinta kasih dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua itu
kita harus memperhatikan atau selalu berfokus pada murid ya, berfokus pada murid, dan kita berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman, yang nyaman, dan menciptakan suasana yang positif. Saya kira dua hal itu yang penting yang selalu saya gunakan dasar dalam mengambil suatu keputusan, khususnya di SD Negeri Krian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih sekali Bapak. Mungkin kalau memang kita di akhir kita putuskan gitu ya Pak, bukan kita putuskan, kita simpulkan dari apa yang sudah kita bicarakan pada siang hari ini, bahwa intinya Bapak sebagai kepala sekolah di SD Negeri Krian ini dalam pengambilan keputusan tidak serta-merta begitu saja memutuskan gitu ya, saya pimpinan saya memutuskan, tidak, tetapi tetap mengutamakan pada tim, kemudian musyawarah dengan tim di sekolah bagaimana menyelesaikan masalah itu, kemudian juga melihat masalah-masalah yang sebelumnya mungkin Bapak Ibu guru yang lain itu pernah mengalami, kemudian nanti bagaimana penyelesaiannya kita adopsi begitu. Dan di sisi lain kita dalam pengambilan keputusan itu tetap mempertimbangkan bagaimana mungkin lebih berpihak kepada siswa gitu ya, karena mungkin di sekolah kita memang melayani anak-anak, melayani siswa-siswa kita, jadi mungkin kita tetap pengambilan keputusan itu sebaik mungkin kita tetap berpihak pada murid, kemudian memunculkan hal-hal yang nyaman bagi sekolah gitu ya Pak ya. Baik, mungkin masih ada yang lain yang bisa disampaikan atau sudah cukup dari Bu Lura atau Bu Eni? Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup mungkin kita akhiri saja wawancara kita pada siang hari ini. Akhir kata kami bertiga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia kami wawancarai, dan apa yang sudah Bapak sampaikan siang hari ini mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi kami ke depannya. Sekali lagi terima kasih, selamat melanjutkan tugas, dan kami juga mohon izin melanjutkan tugas kita masing-masing. Terima kasih Bapak, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan kita. Oke, anak-anak rumahnya apa? Kami masih juga. Lo dipotong mana ya? Mana ya? Apa orang ini ya? Perkenalan dulu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Ibu Mujiasin dari SD Negeri Selo. Perkenalkan kami CDP Angkatan 9 dari Kabupaten Kulon Progo. Saya Nurul Atiko. Saya Isaniati. Saya Nur Halimah. Pada kesempatan hari ini sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu telah bersedia meluangkan waktu untuk bisa kami wawancarai, yaitu wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan. Baik Ibu, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai dengan pertanyaan yang pertama, yaitu selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan yang terjadi di SD Negeri Selo ini, apakah itu kasus yang termasuk di etika ataupun kasus yang berupa bujukan moral, bagaimana itu dalam menghadapi kasus seperti itu? Terima kasih. Ini ya, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di SD Negeri Selo ini. Jadi untuk pengambilan keputusan apabila terjadi kasus tidak kita ambil sendirian. Yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu kasus itu apakah kasus itu benar atau salah. Kemudian kita minta pertimbangan dari Bapak Ibu guru, bagaimana kasus ini, bagaimana cara penyelesaiannya. Kalau misalnya dengan masukan dari Bapak Ibu guru kita belum bisa menyelesaikan, kita minta pertimbangan dari komite ataupun masyarakat, sehingga kasus-kasus itu tidak kita putuskan sendiri. Kita harus meminta pertimbangan dari berbagai pihak dan kita pelajari. Jadi bisa dikatakan kalau
begitu ada kasus itu walaupun mungkin ibu bisa sebagai kepala sekolahnya itu tidak serta-merta terus memutuskan gitu ya, tapi tetap mengutamakan kebersamaan, musyawarah dengan seluruh anggota sekolah, kemudian juga dengan komite sekolah gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Mungkin bisa dilanjutkan yang pertanyaan kedua ya, ini ngomong. Baik, Ibu, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di SPPD Silor, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin sebagai contoh misalnya keadilan melawan rasa bersalah, di mana ini kan dua-duanya sama-sama merupakan nilai yang baik. Ya, begini ya, ini saya contohkan siswa saja. Misalnya ini, tapi ini juga pernah terjadi di sini ya. Anak itu memang anak yang pandai, anak yang rajin, tapi karena pada waktu itu memang ada masalah keluarga, jadi anak itu sering tidak masuk. Nah, untuk pengambilan keputusan ini, karena untuk kenaikan kelas, jadi perlu kita musyawarahkan. Kalau kita lihat dari ketidakhadiran siswa itu, memang siswa itu tidak akan naik kelasnya, tetapi kita pertimbangkan dulu bagaimana nanti akhirnya, bagaimana ke depannya. Jadi sehingga karena banyak pertimbangan, akhirnya anak itu dinaikkan naik kelas. Itu contoh pengambilan keputusan. Kemudian misalnya lagi ada lagi banyak terjadi ini, tidak hanya di SD Negeri Silor ini ya, banyak anak yang malak teman atau mencuri atau apa. Nah, ini juga kita pelajari dulu. Mencuri bagaimana ya, pertama kita tidak makan mentah-mentah apa laporan dari siswa itu. Kita tanya anak, kita nasihati kalau misalnya itu memang belum jerah, anak itu belum jerah dalam kasus pencurian itu, masih terjadi lagi pemalaan, kita panggil orang tuanya, kita beri hukuman yang membangun, tidak hukuman kekerasan, hukuman yang membangun. Kemudian kita panggil orang tuanya. Insya Allah, alhamdulillah kasus-kasus yang seperti ini banyak terjadi di sini dan sekarang sudah tidak ada lagi. Terima kasih. Jadi untuk pengambilan keputusan ini selalu dimusyawarahkan dengan pihak sekolah yang dan keputusan yang diambil ini dengan mempertimbangkan efek jangka panjang dan pengambilan keputusan tetap mengambil yang berpihak kepada siswa. Baik, tadi Ibu sudah sampaikan mungkin beberapa kasus yang terjadi di SD Negeri Silor dan juga bagaimana jelas Ibu untuk mengambil keputusannya. Yang ingin saya tanyakan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan yang terjadi di sekolah, Bu? Begini ya, memang pengambilan keputusan ini tidak mudah ya. Yang pertama, apabila ada masalah, yang pertama kali kita analisa dulu, atau kesalahan itu kita analisa salahnya bagaimana, fatal atau tidak. Kemudian setelah itu kita musyawarahkan dengan Bapak Ibu guru. Walaupun saya juga sudah punya pendapat ya, tetapi alangkah baiknya kita musyawarahkan dengan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru bagaimana? Apabila dalam musyawarah ini Bapak Ibu guru masih merasa kalau kita mengambil keputusan ini bagaimana ya, masih ragu, misalnya kita mengundang komite atau wali murid atau tokoh masyarakat sehingga kita sama-sama memusyawarahkan, memecahkan masalah apa yang harus kita putuskan untuk pengambilan keputusan. Jadi secara umumnya kita tidak mengambil keputusan ini tidak serta-merta kita sendiri. Walaupun saya sebagai kepala sekolah, kita harus bersama-sama dengan guru, komite maupun masyarakat sehingga keputusan yang kita ambil tidak salah. Oke, baik Bu. Tadi intinya dalam langkah-langkah atau prosedur yang diambil ini kita harus tetap menganalisis masalahnya dan kolaborasi ya Bu, kolaborasi dengan Bapak Ibu sekolah, dan kalau
melibatkan masyarakat atau komunitas atau tokoh akan mendapatkan keputusan yang terbaik, yang tepat, yang tidak merugikan pihak lain seperti itu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Ya, ini kemudian kalau tadi saya lanjutkan, berarti dari langkah-langkah yang tadi sudah Ibu sebutkan, itu yang pertama dianalisis masalahnya, kemudian nanti setelah dianalisis itu bagaimana pertimbangan dari komunitas sekolah, dari warga sekolah, dari kawan-kawan juga. Mungkin dari langkah-langkah tadi, kira-kira ada hal-hal yang itu paling efektif bisa diambil dalam pengambilan keputusan dari yang langkah-langkah tadi. Apa kira-kira Bu yang bisa dari langkah yang sudah dilaksanakan tadi, kira-kira yang paling efektif yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan dalam dilema etika? Langkah-langkah yang efektif ya, yang pertama menganalisa dulu itu, kemudian kita musyawarah yang paling penting. Namanya musyawarah ya, musyawarah yang mungkin semua pihak yang Iya, terkait. Baik, selanjutnya Ibu, dari hasil wawancara di atas tadi kita menemukan ada beberapa kasus di mana pengambilan keputusan ini berdasarkan hasil musyawarah. Tetapi walaupun berdasarkan hasil musyawarah kan mungkin masih ada tantangan dalam pengambilan keputusan ini. Hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Ibu untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, di mana ini kan benar lawan benar Ibu. Ya. Jadi apabila kita ada dua kepentingan yang benar dan benar, nah ini kita analisa dulu, ya, kedepannya bagaimana yang kasus A, yang kasus B bagaimana. Jadi kita analisa, kita harus mengambilnya dengan benar. Misalnya seperti tadi ya, siswa yang tidak masuk tadi ya, misalnya siswa yang tidak masuk, mereka juga menganggap benar karena orang tuaku tidak mampu gitu. Kemudian kalau misalnya sekolah ini akan tidak menaikkan juga benar karena tidak hadir, berapa persen tidak hadir, sehingga tidak dinaikkan. Tetapi karena kita memihak pada siswa, kita mengambil keputusan yang benar, maka untuk itu kita pilih salah satu, walaupun siswa itu persenan kehadirannya adalah berapa persen, sedangkan kita kita beri ampunan untuk dinaikkan karena kedepannya karena orang tuanya, karena kita lihat dari kondisi keluarganya seperti itu. Berarti tantangan selama ini adalah karena apapun keputusan yang diambil ini adalah keputusan yang sama-sama benar ya Bu. Tapi keputusan yang diambil adalah keputusan yang berpihak kepada siswa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, tadi kan sudah Ibu menceritakan beberapa kasus yang terjadi di sekolah atau di lingkungan sekolah ini. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah juga Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, atau Ibu nanti memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan dalam ini pengambilan keputusan dari kasus-kasus ini? Tidak ada jadwal ya, kita tidak menjadwal ini karena kasus ini terjadi secara spontanitas. Jadi kita tidak menjadwal, hanya begini, misalnya ada kasus pada siswa, kemudian karena ada siswa yang melaporkan bahwa siswa A bertingkah laku seperti ini, langsung kita panggil, kita nasihati, kita tanyakan apa kasus ini benar atau salah. Kalau memang kita benar, maka kita nasihati. Kemudian kalau sudah, kita musyawarah pada guru. Bagaimana ini ada siswa yang seperti ini, tadi sudah dinasihati. Kalau misalnya siswa itu tidak jelas melakukan lagi, langkah apa yang nantinya akan kita ambil, kita perlu musyawarah pada guru. Jangan sampai langkah yang saya ambil ini salah, langkah sekolah yang diambil ini salah. Jadi tidak ada prosedur khusus ya, ini spontanitas. Apabila masih, maka kita panggil lagi. Yang kalau tadi yang menghadapi adalah satu guru, kita hadapi 2 3 guru.
Kalau misalnya tidak jerah lagi, maka kita panggilkan orangnya. Dan seperti ini, insya Allah kasus ini akan selesai dengan baik dan tidak akan merugikan beberapa pihak. Baik, berarti kasus-kasus ini memang tidak ada jadwal untuk penyelesaian karena memang kasus spontan ya, eksperimental seperti itu. Tapi nanti memilah-milah kasus itu mana yang segera ingin diselesaikan satset gitu ya Bu. Nanti juga kolaborasi dengan guru. Nanti kalau mungkin nanti persilakan Ibu yang ini belum belum dapat solusi, nanti ke B ya. Terima kasih Bu. Bisa kalau saya sambung mungkin dengan kata lain tidak ada jadwal, tapi dalam menyelesaikan suatu kasus ada beberapa tahap yang dilalui. Tapi belum bisa kita yang lain atau kita cari yang lain gitu mungkin ya. Baik, saya sambung ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Mungkin untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu ada seseorang atau pihak lain atau mungkin faktor-faktor tertentu yang bisa membantu mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan yang membantu ya teman-teman semua. Jadi tidak saya ambil keputusan sendiri. Yang membantu para guru, teman-teman guru, kemudian mungkin ada masukan dari komite, kita tampung semua, baru kita ambil keputusan. Jadi dari anggota keluarga, semua warga sekolah itu kita ajak musyawarah tadi ya, ibu sendiri dengan musyawarah. Kemudian kalau memang ini menyangkut dengan orang tua, ya ini dengan anak, dengan orang tuanya. Kemudian kalau diperlukan dengan komite sekolah juga mungkin ya. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir bisa disambung Bu ini monggo. Ini pertanyaan terakhir dari kami Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di lima etika? Ini kami tanyakan agar kami mengerti kepada dari pihak pelajaran komisi yang akan bertanya. Terima kasih dari pelajaran yang telah kami sampaikan tadi. Pengambilan keputusan tentang dilema etika ini memang sangat sulit. Kita sebagai pemimpin itu memang sangat sulit sehingga aturan harus begini, tapi karena sesuatu hal ada yang begini sehingga si A ini benar ya mengatakan ini benar, tapi sebenarnya ini salah misalnya. Tapi aturannya juga benar. Jadi ini yang paling sulit dalam pengambilan keputusan. Sehingga perlu kita analisa, memang kita harus bijaksana dalam pengambilan keputusan ya. Perlu dianalisa. Oh, ini kalau misalnya walaupun ini salah, tetapi ada alasannya ini. Jadi kita memang harus perlu bijaksana dalam pengambilan keputusan dan perlu memerlukan orang lain untuk memberikan masukan. Jadi tidak harus kita ambil sendiri walaupun kita pimpinan, tetapi kita tidak harus mengambil keputusan secara pribadi. Kita harus memerlukan masukan-masukan dari teman kita. Berarti pembelajaran yang dapat kami petik adalah bahwa kalau kita menghadapi soal dilema etika, berarti kita perlu menganalisa dulu dalam mengambil keputusan. Kita juga melibatkan rekan ataupun semua pihak yang ada di sekolah sehingga nanti akhirnya didapatkan keputusan yang terbaik untuk semua. Iya, baik. Baik Bu, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Mungkin kalau bisa kita simpulkan bersama bahwa dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral ini sesuatu yang sulit sekali gitu ya Bu ya. Maka kita tidak bisa memutuskannya sendiri karena ini pasti berkaitan dengan berbagai pihak yang saling berkaitan. Kemudian karena sulit itu tadi dan berkaitan dengan semua pihak, tentunya kita tetap mendahulukan musyawarah untuk kebaikan bersama-sama. Mungkin itu saja wawancara kita siang hari ini Bu. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Ibu untuk meluangkan waktunya bagi kami, dan jawaban-jawaban Ibu yang kami terima pada siang hari ini mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi kami ke depannya. Sekali lagi terima kasih, selamat melanjutkan tugas berikutnya, dan kami juga mohon izin untuk melanjutkan tugas kami. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.